Ini baru kabar baik dan bikin ditunggu-tunggu pertandingannya. Line up mengerikan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2026, akankah Gerald Vandenburg bawa Garuda Muda juara? Piala Asia U23 2026 menjadi ajang yang sangat dinanti-nanti, dan Timnas Indonesia U23 diprediksi akan tampil dengan line up mengerikan. Dengan kehadiran Gerald Vandenburg, apakah Garuda Muda bisa meraih kemenangan gemilang dan membawa pulang trofi juara? Simak prediksi lengkapnya. Indra Syafri akui tanggung jawab Timnas U20 siap kembali bangkit hadapi Yaman. Kekalahan Timnas U20 Indonesia melawan dua lawan sebelumnya bukan akhir dari segalanya. Indra Syafri, pelatih yang bertanggung jawab atas nasib tim, mengungkapkan komitmennya untuk membawa anak asuhnya bangkit. Timnas U20 Indonesia kini siap untuk menunjukkan performa terbaik saat menghadapi Yaman. Kegagalan di Piala Asia U20 2025, Jens Raven janjikan perubahan besar untuk Timnas U20 Indonesia. Meskipun Timnas U20 Indonesia gagal melaju jauh di Piala Asia U20 2025, Jens Raven menunjukkan sikap penuh tanggung jawab. Pelatih asal Jerman itu telah menetapkan rencana jangka panjang demi kebangkitan Garuda Muda. Lalu apa yang bisa kita harapkan dari janji Jens Raven ini? Justin Hubner kembali ke tim cadangan. Gagal masuk skuad Wolverhampton versus Liverpool. Apa yang terjadi? Justin Hubner harus kembali bermain di tim cadangan setelah gagal masuk dalam daftar skuad Wolverhampton untuk pertandingan melawan Liverpool. Meski memiliki potensi besar, Hubner masih kesulitan untuk menembus posisi inti. Lalu apa yang menghalangi bek muda ini untuk menggeser bek-bek senior dari timnas Portugal dan Uruguay? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Ini baru kabar baik dan bikin ditunggu-tunggu pertandingannya. Line up mengerikan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2026, akankah Gerald Vandenburg bawa Garuda Muda juara? Piala Asia U23 2026 menjadi ajang yang sangat dinanti-nanti, dan Timnas Indonesia U23 diprediksi akan tampil dengan line up mengerikan. Dengan kehadiran Gerald Vandenburg, apakah Garuda Muda bisa meraih kemenangan gemilang dan membawa pulang trofi juara? Simak prediksi lengkapnya. Timnas Indonesia U23 akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang diperkirakan digulirkan pada September 2025. Skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 dijagokan lolos ke Piala Asia U23 2026 yang dilangsungkan di Arab Saudi karena ditempatkan di pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026. Duduk di pot 1 membuat skuad asuhan Gerald Vandenburg dipastikan terhindar dari tim langganan juara seperti Jepang, Uzbekistan hingga Korea Selatan. Jika nantinya lolos Piala Asia U23 2026, kita sebagai penikmat sepak bola berpotensi melihat skuad terbaik yang pernah dimiliki Timnas Indonesia U23. Dibilang begitu karena ada potensi Timnas Indonesia U23 diperkuat pemain keturunan tambahan. Medio November 2024 muncul bocoran di meja kerja Sekjen PSSI, Yunus Nusi, bahwa ada 3 pemain yang segera dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia U23.
Mereka ialah Delano Arts dalam kurung NEC Nijmegen, Delano van der Heijden dalam kurung Feyenoord Rotterdam U21 dan Mauro Zijlstra dalam kurung FC Volendam. Selain 3 nama di atas, Timnas Indonesia U23 juga akan diperkuat Dion Marks dan Tim Guypens yang baru saja dinaturalisasi menjadi WNI. Satu lagi pemain yang sangat dinantikan pencinta sepak bola tanah air adalah Miliano Jonathans dalam kurung FC Utrecht. Miliano Jonathans akan menentukan gabung Timnas Indonesia atau tidak pada musim panas 2025. Melihat bergabungnya nama-nama besar seperti Mads Hilgers hingga Kevin Dix berpotensi mendorong Miliano Jonathans untuk melakukan hal yang sama. 2. Formasi 3-4-3 kemungkinan dipilih Gerald van den Burg. Jika nama-nama di atas jadi bergabung, apa pola yang akan digunakan pelatih Gerald van den Burg? Formasi 3-4-3 berpotensi menjadi pilihan. Posisi kiper dipercayakan kepada Cahya Supriyadi. Kemudian posisi 3 bek sejajar ada Muhammad Ferrari, Dion Marks, dan Justin Hubner. Lanjut posisi wingback kanan diisi Delano Arts dan Tim Guypens di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral, Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner bisa jadi pilihan. Bagaimana untuk lini depan? Miliano Jonathans akan bertugas sebagai winger kanan, Delano van der Heijden dalam kurung winger kiri, dan Mauro Zijlstra dalam kurung penyerang tengah. Melihat komposisi pemain di atas, sanggupkah Gerald van den Burg membuat sejarah dengan mengantarkan Timnas Indonesia U23 juara Piala Asia U23 2026? Menarik dinanti hasil racikannya. Indra Syafri akui tanggung jawab Timnas U20 siap kembali bangkit hadapi Yaman. Kekalahan Timnas U20 Indonesia melawan 2 lawan sebelumnya bukan akhir dari segalanya. Indra Syafri, pelatih yang bertanggung jawab atas nasib tim, mengungkapkan komitmennya untuk membawa anak asuhnya bangkit. Timnas U20 Indonesia kini siap untuk menunjukkan performa terbaik saat menghadapi Yaman. Berita bahagia untuk penggemar Timnas Indonesia, semangat baru untuk laga terakhir Timnas U20. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, mengambil tanggung jawab penuh atas 2 kekalahan yang dialami tim Garuda Nusantara di Piala Asia U20 2025. Meskipun hasilnya belum sesuai harapan, Indra optimis timnya bisa bangkit dan memberikan yang terbaik dalam laga terakhir kontra Yaman. Pertandingan penting ini akan digelar di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Rabu dalam kurung 19 Februari 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pada 2 pertandingan sebelumnya, Indonesia harus menelan kekalahan yang cukup mengecewakan. Timnas U20 Indonesia kalah telak 0-3 dari Iran di laga pertama, lalu kembali takluk 1-3 melawan Uzbekistan dalam laga kedua. Dengan hasil tersebut, Indonesia kini berada di posisi ketiga grup C tanpa mengoleksi 1 poin pun dan dipastikan gagal melaju ke perempat final Piala Asia U20 2025. Bahkan kegagalan ini juga menghilangkan peluang Indonesia untuk tampil di Piala Dunia U20 2025 karena hanya 4 tim terbaik di Piala Asia yang berhak melaju ke Piala Dunia. Namun Indra Syafri tetap positif melihat hasil turnamen ini sebagai pengalaman berharga bagi para pemain muda Indonesia.
Meski hasilnya belum memuaskan, pengalaman ini sangat berharga untuk perkembangan pemain-pemain kita ke depan, ujar Indra. Ia juga mengapresiasi kerja keras para pemain yang terus berjuang meski dalam kondisi sulit. Menurutnya, kekalahan ini adalah bagian dari proses yang penting untuk belajar dan berkembang. Dengan laga melawan Yaman yang akan datang, Indra mengingatkan timnya bahwa perjuangan belum berakhir. Meskipun peluang lolos sudah tertutup, kemenangan di pertandingan terakhir ini tetap sangat berarti. Yaman sendiri sebelumnya kalah 0-1 dari Uzbekistan dan dihajar 0-6 oleh Iran, memberi motivasi ekstra bagi Indonesia untuk meraih kemenangan di laga terakhir. Jadi untuk semua penggemar timnas Indonesia, tetap dukung dan beri semangat bagi Garuda Nusantara. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat berat, timnas U20 Indonesia tetap memiliki semangat yang tak mudah padam. Laga terakhir ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kualitas dan ketangguhan pemain muda kita. Semoga kemenangan bisa diraih dan perjalanan mereka terus berkembang ke depan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will. Kegagalan di Piala Asia U20 2025, Jens Raven janjikan perubahan besar untuk timnas U20 Indonesia. Meskipun timnas U20 Indonesia gagal melaju jauh di Piala Asia U20 2025, Jens Raven menunjukkan sikap penuh tanggung jawab. Pelatih asal Jerman itu telah menetapkan rencana jangka panjang demi kebangkitan Garuda Muda. Lalu apa yang bisa kita harapkan dari janji Jens Raven ini? Timnas U20 Indonesia siap berjuang di laga terakhir Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia akan bertanding melawan Yaman pada laga pamungkas Piala Asia U20 2025, Rabu 19.2. Meskipun sudah dipastikan gugur setelah kalah dari Iran dan Uzbekistan di fase penyisihan grup C, semangat pemain tetap tinggi untuk mengakhiri turnamen ini dengan hasil terbaik. Dengan kekalahan tersebut, misi Indonesia untuk lolos ke semifinal telah gagal. Tim Garuda Nusantara pun mencatatkan kebobolan 6 gol dan baru mencetak 1 gol. Penyerang timnas U20 Indonesia, Jens Raven, berjanji akan memaksimalkan laga terakhir melawan Yaman. Menurutnya, ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka untuk membuktikan diri. Kami masih memiliki motivasi tinggi dan semua pemain siap berjuang demi 3 poin untuk mengunci posisi ketiga klasemen grup C, ujar Jens. Ia menambahkan bahwa meskipun peluang lolos sudah tertutup, mereka tetap bertekad untuk mengakhiri kampanye Piala Asia dengan baik. Jens juga optimis Indonesia memiliki peluang besar untuk menang melawan Yaman yang sebelumnya sudah dihadapi di babak kualifikasi. Dengan pengalaman tersebut, tim Indonesia lebih percaya diri dan yakin bahwa pelatih telah menyiapkan taktik yang tepat untuk pertandingan ini. Persiapan yang cukup panjang memberikan kami kepercayaan diri lebih, kata Jens. Terkait laga melawan Uzbekistan, Jens mengungkapkan bahwa meski hasilnya tidak memuaskan, Garuda Nusantara bermain cukup baik di babak pertama dengan skor imbang 1-1. Namun, pada babak kedua, beberapa kesalahan dimanfaatkan oleh lawan yang membuat Indonesia gagal mempertahankan performa tersebut. Meskipun kalah, ia merasa banyak pelajaran yang dapat diambil dari pertandingan melawan tim juara edisi sebelumnya, Uzbekistan. Dengan semangat juang yang tinggi, timnas U20 Indonesia akan berusaha memberikan penampilan terbaik di laga terakhir melawan Yaman.
Dukungan dari para penggemar tentu akan semakin memotivasi mereka untuk menutup Piala Asia U20 2025 dengan kebanggaan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action. Justin Hubner kembali ke tim cadangan. Gagal masuk skuad Wolverhampton versus Liverpool. Apa yang terjadi? Justin Hubner harus kembali bermain di tim cadangan setelah gagal masuk dalam daftar skuad Wolverhampton untuk pertandingan melawan Liverpool. Meski memiliki potensi besar, Hubner masih kesulitan untuk menembus posisi inti. Lalu apa yang menghalangi bek muda ini untuk menggeser bek-bek senior dari timnas Portugal dan Uruguay? Bek timnas Indonesia Justin Hubner kembali memperkuat tim cadangan Wolverhampton di Premier League 2 usai kalah bersaing dengan bek 18 asal Brasil. Justin Hubner bermain di tim U-Strip 21 Wolverhampton saat melawan West Bromwich Albion U-Strip 21 di Agborog, Senin dalam kurung 17 Februari 2025. Pada laga itu Justin Hubner tampil sebagai starter dan bermain penuh. Tim U-Strip 21 Wolves unggul lebih dulu pada menit ke-6 lewat gol Tom Edozie usai memanfaatkan umpan Leo Lopez. West Bromwich Albion U-Strip 21 menyamakan kedudukan pada menit ke-57 melalui gol Haru Whitwell. Pertandingan berakhir dengan skor sama kuat 1-1. Sebelumnya Justin Hubner disebut-sebut akan masuk skuad utama Wolverhampton untuk melawan Liverpool di Anfield pada Minggu dalam kurung 16 Februari 2025. Hal itu karena Justin Hubner terlihat berlatih bersama tim senior Wolves menjelang melawan Liverpool. Akan tetapi Justin Hubner tak masuk skuad Wolves saat melawan Liverpool. Pelatih Wolverhampton Vitor Pereira menggunakan formasi 3-4-2-1. Tiga bek yang ia pasang sebagai starter ialah Emmanuel Agbado, Totti, Matt Doherty. Agbado merupakan bek tengah timnas Pantai Gading, Totti bek tengah timnas Portugal, dan Doherty bek kanan timnas Irlandia. Vitor Pereira memasukkan dua pemain bek tengah di cadangan yakni Nasser Giga dan Santiago Bueno. Santiago Bueno masuk menggantikan Agbado pada menit ke-61 karena cedera. Santiago Bueno merupakan bek tengah timnas Uruguay yang sudah memiliki 6 caps. Sementara Nasser Giga adalah bek tengah timnas Burkina Faso. Pertandingan antara Liverpool versus Wolverhampton itu dimenangkan oleh The Reds dengan skor tipis 2-1. Dua gol tim besutan Arne Slot itu dicetak oleh Luis Diaz 15 dan Mohamed Salah 27. Satu gol Wolverhampton dicetak oleh Matheus Cunha 67. Pada laga ini Vitor Pereira memberikan kesempatan bermain bek kanan 18 tahun asal Brasil Pedro Lima untuk menggantikan Kapten Wolves Semedo di posisi gelandang kanan pada menit kedua. Sementara itu Justin Hubner pernah sekali masuk skuad utama Wolverhampton. Kala itu saat melawan Arsenal di Premier League musim 2023/2024.